Assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua, para bunda-bunda? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini yuk temenin aku cash stuffing. Nah, kali ini tuh untuk bulan September week ketiga ya teman-teman. Terhitung dari tanggal 16 sampai tanggal 22. Nah, ini dia ya teman-teman, uangnya itu udah aku siapin juga dan udah aku susun. Terus lanjut aku mau masukin uangnya itu ke dalam dompet ya teman-teman. Nah, untuk di kategori living kali ini tuh budgetnya ada 345.000 ya teman-teman. Terus untuk groceries di minggu ini tuh aku kasih budget 35.000. Nah, kalau untuk beras tuh 5.000 aja ya teman-teman, karena di sini masih ada 70.000 biar pas gitu ya. Untuk beli 5 kilo itu harganya sekitar 75 ribuan gitu. Nah, lanjut lagi ini untuk belanja mingguan ke pasar ya. Aku kasih budgetnya tuh 150.000 aja ya teman-teman, dan alhamdulillah segini tuh masih cukup aja ya teman-teman. Terus lanjut lagi tuh ada kuota aku. Nah, kuota aku tuh emang minggu ini tuh udah mau habis, jadi aku budgetkannya itu 20.000 ya teman-teman, karena emang per 2 minggu sekali tuh aku beli. Harganya tuh sekitar 40 ribuan gitu. Dan segini tuh cukup ya untuk 1 bulan tuh sekitar 80.000. Aku belinya itu per 2 minggu sekali aja ya. Nah, lanjut untuk hiburan ini aku kasih 15.000. Ini biasanya aku pakai kalau pergi berdua sama anak aku aja ya teman-teman. Tapi kalau sama Pak suami itu biasanya Pak suami yang bayarin ya. Terus untuk uang jajan anak ini per minggunya aku kasih budget 25.000, karena biasanya aku tuh ready untuk cemilan di rumah ya, dan aku tuh masih ada target tabungan pendidikan dia, jadi aku tuh nggak fokusin ke jajan. Yang penting dia tuh makannya kenyang ya teman-teman. Kalau untuk cemilan tuh biasanya aku kasih buah atau apapun yang ada di rumah gitu ya. Terus lanjut lagi untuk dana tak terduga 20.000. Terus untuk kebutuhan anak ini untuk beli susu, skincare, vitamin dan lain-lain 50.000 ya teman-teman. Lanjut untuk kebutuhan istri atau untuk jajan ya. Ini ada 20.000, dan yang terakhir tuh ada gas. Di sini saldonya masih ada 5.000, jadi aku mau tambahin aja 5.000, totalnya udah ada 10.000 ya. Dan udah selesai untuk di dompet living kita. Ini tuh menurut aku udah lebih dari cukup ya teman-teman. Kadang kalau budgetnya itu dilebihin itu ya habis-habis aja. Jadi aku tuh sekarang nggak terlalu banyak-banyak gitu ya untuk budgetingnya, supaya aku juga bisa memenuhi target menabung aku ya. Dan selesai sudah untuk di kategori living. Terus ini tuh ada sisa uang belanja ya di minggu sebelumnya. Aku masih taruh di sini. Ini dari uang belanja mingguan totalnya ada 17.000. Aku sisihin dulu. Nanti mau aku taruh di saving pouch ya. Aku tuh lagi seneng banget nabung di saving pouch ya teman-teman. Karena kayak cepet banget ya, walaupun receh tapi aku tuh ngerasanya cepet terisi. Lanjut ini untuk dompet tagihan ya. Di sini aku mau isi untuk yang bayar-bayar yang udah ada tenggang waktunya, seperti listrik dan BPJS. Ini aku untuk di bulan depan ya teman-teman, jadi aku sisihkan 100.000 di minggu ini. Dan untuk listrik BPJS ini untuk 3 rumah ya, dan BPJS itu 2 orang, jadi per minggunya itu kadang aku budgetkannya 90 sampai 100.000 aja. Terus untuk iuran RT di sini aku budgetkannya 5.000 ya, karena aku tuh baru bayar beberapa waktu lalu. Terus ini untuk pendidikan anak aku taruhnya di sini ya teman-teman. Ini per minggunya aku kasih budgetnya 50.000. Nah, untuk budget anak ini memang aku nggak terlalu banyak, karena aku tuh fokus di pendidikan anak ya. Yang penting kebutuhan utama dia tuh udah terpenuhi aja. Karena anak aku tuh juga udah nggak pakai pampers lagi, jadi sekarang tuh fokusnya paling untuk kayak skincare, vitamin gitu ya, susu juga. Terus lanjut lagi untuk ke savingnya, kali ini tuh aku mau isi ini ya, challenge amplop, dan udah sampai di nomor 33 ya teman-teman. Ini aku isinya per amplop itu 15.000, jadi goalsnya itu 1.500.000. Dan aku tuh isinya nyantai banget ya teman-teman. Yang penting aku sisihkan aja minimal tuh 15.000 ya. Dan udah selesai aku isinya 1 amplop aja. Ini tuh
seru banget sih menurut aku nabung pakai amplop kayak gini tuh, ada sensasi ketika memasukkan uangnya, apalagi pas bongkarnya itu ya teman-teman. Lanjut, jangan lupa kita tandain di trackernya. Ini aku sengaja pilihnya warna-warni biar lebih apa ya, semangat aja gitu ya, makin termotivasi untuk memenuhinya. Lanjut, ini ada lebaran. Kali ini aku mau isinya itu 10.000 ya teman-teman. Dan di sini tuh udah dapat 7 baris ke bawah alhamdulillah. Jadi totalnya tuh kurang lebih 490.000 ya. Pak suami itu nggak dapat THR ya teman-teman. Jadi aku tuh ngumpulinnya sedikit demi sedikit. Dan aku juga tuh nggak pulang kampung karena rumah mertua itu cuman sekitar 10 menitan aja dari rumah ya teman-teman. Lanjut, ini untuk kesehatan di sini aku tambahin 5.000, jadi totalnya udah ada 10.000 ya teman-teman. Dan untuk dana sosial ini banyak kepake ya teman-teman, karena kebetulan dekat rumah itu ada yang meninggal dan biasanya aku pakai uangnya itu dari dana sosial. Ini masih ada 5.000 dan aku mau tambahin 10.000 ya. Jadi totalnya udah ada 15.000. Nah, kalau untuk yang berduka atau sakit itu kebanyakan aku ngisinya dari dana sosial ya. Kalau lebaran itu kadangan aku budgetkannya itu dari dana tak terduga, kadangan juga minta sama Pak suami ya teman-teman. Lanjut, nah ini binder terbaru aku ya, binder marmer warna hitam, cakep banget teman-teman. Bindernya ini udah include sama ziplocknya itu 10, tapi kali ini tuh aku mau masukinnya itu untuk sinking fund ya. Dan kali ini untuk dana darurat aku isinya itu 10.000, nggak apa-apa ya. Terus lanjut, ini untuk dana pensiun juga 10.000. Totalnya udah ada 40.000 ya di sini. Dan untuk kategori saving ini udah ada apa ya, rekeningnya masing-masing. Jadi aku tuh selalu storein gitu ya, karena aku tuh nggak terlalu suka nyimpen banyak-banyak gitu ya. Jadi aku taruh sini, nanti kalau udah sekitar 100 ribuan tuh aku storein gitu ya teman-teman, dan aku bikin trackernya. Lanjut, nah ini dia saving pouch aku, udah lumayan banget kan keisinya. Di tracker ini targetnya nggak banyak-banyak, kalau full semua tuh ada 500 ribuan gitu ya teman-teman. Terus ini aku mau isi di bagian yang 5.000, ini walaupun 2 lembar tapi lumayan ya, nambahnya itu langsung 10.000. Terus aku mau warnain juga ya. Nah, buat teman-teman yang mau samaan boleh banget ya tulis di komentar, atau nanti aku taruh linknya ya di deskripsi. Dan ini udah lumayan banget ya, dapatnya itu udah sekitar 70.000. Kalau yang 2.000 itu udah goals yang tahap 1, dan kali ini lagi berjalan ke yang tahap 2 ya teman-teman. Terus yang 1.000-an ini juga aku udah lumayan ya, udah mau goals juga, tinggal 1 baris terakhir, tapi karena uang 1.000-an tuh langka ya, jadi kalau dapet itu sering langsung aku masukin ya. Ini targetnya 50 lembar, jadi ada 50 ribuan gitu. Nah, ini tuh juga enak ya teman-teman, sensasi nabungnya. Biasanya aku tuh di ziplock, tapi kalau receh gini kan cepet full ya, karena lebih kecil nominalnya, jadi lebih enak itu di saving pouch karena muatnya itu lebih banyak gitu ya teman-teman. Mau buat apa ya, kita lihat aja nanti ya. Next, ini ada uang di 2.000-an, ada 3 lembar, alhamdulillah ya. Ini part 2 nya ya teman-teman. Jadi kalau goals itu satu tracker 100.000, dan ini yang kedua ya, lagi OTW udah dapet setengahnya, alhamdulillah. Buat yang lagi susah nabung bisa ya dari recehan kayak gini, uang sisa-sisa pun jadi. Atau yang lagi ngajarin anaknya nabung juga bisa ya, karena nggak harus selalu pakai celengan ya teman-teman. Tapi karena anak aku tuh usianya 3 tahun, aku masih pakein celengan biar dia gampang masukinnya ya. Nah, udah selesai semua untuk saving kali ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu support channel aku. Semoga kalian juga lancar selalu rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.